Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah, dan Rabbmu-lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena." Surah Al-Alaq 3-4. Artinya, apa yang akan kamu baca, wahai Muhammad, akan tetap menjadi pengajar bagi seluruh umat manusia hingga akhir dunia di bumi ini. Dan karena pengajar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia berfirman, "Bacalah, dan Rabbmu-lah yang paling pemurah," menggunakan bentuk yang paling tinggi dalam penyampaian. Ketika kamu belajar dari manusia, ini merupakan bukti kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia memudahkanmu untuk memperoleh pengetahuan melalui tangan manusia seperti dirimu. Namun, jika Allah sendiri yang akan mengajarmu, maka Dia lebih mulia, karena Tuhanmu telah meningkatkanmu ke derajat yang tinggi untuk mengajarmu sendiri. Kebenaran yang ingin ditegaskan adalah bahwa Muhammad tidak membaca Al-Quran karena dia belajar membaca, tetapi dia membacanya dengan menyebut nama Allah. Dan selama ada Bismillah dengan nama Allah di awalnya, tidak masalah apakah Rasulullah belajar dari manusia atau tidak belajar. Karena yang mengajarnya adalah Allah, dan ilmunya berada di atas tingkat seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita juga memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya kepada kita dan memudahkan kita untuk mengenal dan membacanya. Karena segala urusan adalah milik Allah, ilmu, kekuasaan, dan pengetahuannya. Bacalah firman Allah yang benar Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, "Seandainya Allah menghendaki, aku tidaklah membacakan Al-Quran kepadamu, dan tidaklah mengajarkan kepadamu tentangnya. Sesungguhnya aku telah menghabiskan umurku di antaramu sebelum Al-Quran ini diturunkan. Maka mengapa kamu tidak memahaminya?" Surah Yunus 16. Karena itu, kamu membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah, karena Dia Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkannya untukmu, baik dalam wahyu, penurunan, maupun pembacaannya. Namun, apakah kita diwajibkan hanya memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah? Kita diwajibkan memulai setiap perbuatan dengan menyebut nama Allah, karena kita harus menghormati anugerah Allah dalam segala penciptaannya. Ketika kita menanam di tanah misalnya, kita harus memulainya dengan menyebut nama Allah, karena kita tidak menciptakan bumi yang kita olah, kita tidak menciptakan biji yang kita tabur, dan kita tidak menurunkan air dari langit untuk tanaman tumbuh. Petani yang memegang kapak dan menabur benih mungkin adalah orang yang paling tidak tahu tentang unsur-unsur tanah dan kandungan biji serta apa yang dilakukan air dalam tanah agar tanaman tumbuh. Yang dilakukan manusia hanyalah bekerja dengan pikiran yang diberikan oleh Allah kepada materi yang diciptakannya. Dengan energi yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita untuk melakukan penanaman, manusia tidak memiliki kekuatan untuk memaksa tanah agar memberikan buah-buahan, tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan biji agar tumbuh dan menjadi pohon, dan tidak memiliki kekuasaan untuk menurunkan air dari langit. Seolah-olah ketika seseorang memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah, dia memulainya dengan menyebut nama Allah yang telah menundukkan tanah bagiannya, menguasai benih, dan menguasai air, semuanya adalah di luar kekuatannya dan kekuasaannya. Seolah-olah dia menyatakan bahwa dia memasuki semua hal ini dengan namanya yang menundukkan semuanya itu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan semuanya bagi kita dan memberikan bukti atas hal itu. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan atau otonomi dalam alam semesta ini. Jangan berpikir bahwa sebab-sebab dan hukum-hukum di alam semesta ini memiliki otonomi. Sebaliknya, mereka beroperasi dengan kekuatan dari penciptanya, yang jika dia menghendaki, dia akan menjalankannya, dan jika dia menghendaki, dia akan menghentikannya.